mau diganti soalnya. Tuh ya. Ya udah itu dulu. Itu supaya dibuang itunya gimana sih tuh? Lupa saya. Bukan supaya nggak klik itu nggak klik satu klik satu, tapi langsung muncul. Kalau ini kan, nah itu kan diklik kan baru muncul katanya, nah itu kan lupa sih. Slideshow terus supaya langsung aja ada kali ada kata-katanya gitu loh, nggak usah klik 2 kali. Oh iya nggak apa-apa ya, kalau udah lanjut kan sebentar aja klik doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, pada kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah penangkaran flora fauna dengan tema flora anggrek. Nah, di negara-negara di dunia, anggrek dimanfaatkan atau diambil sebagai bunga nasional. Bunga nasional contohnya Honduras, anggrek Brassavola digiana. Nah, kita lihat anggrek yang dibanggakan oleh negara Honduras. Kemudian kita lihat Brazil, bunga nasionalnya anggrek Cattleya labiata. Kemudian banyak di sini negara-negara yang menggunakan bunga anggrek. Nah, di Singapura bunga anggrek Vandamis Joaquin digunakan sebagai bunga nasional. Nah, bunga anggrek ini di Indonesia itu sangat banyak, bervariasi ya, tersebar di hutan. Jadi kita mesti bangga dengan banyaknya bunga anggrek yang sangat indah. Indonesia sendiri bunga nasionalnya ada 3, Rafflesia, melati, anggrek bulan. Nah, ini bisa kita lihat bunganya begitu indah, bunga yang sangat besar, bunga Rafflesia.
Selanjutnya kita lihat klasifikasi bunga anggrek. Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Monocotyledone, ordo Orchidales, familinya Orchidaceae, subfamili Epidendroideae, sukunya Epidendrae, subsuku Dendrobinae, genus Dendrobium. Nah, ini salah satu spesiesnya nih. Jadi spesies Dendrobium ada beberapa yang kita miliki. Nah, selanjutnya kita lihat macam-macam anggrek berdasarkan tipe pertumbuhannya. Yang pertama, tipe simpodial. Simpodial maksudnya adalah percabangan tumbuhan di mana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya. Karena ukurannya yang relatif sama dengan ukuran cabang di sekitarnya. Sedangkan monopodial percabangan tumbuhan di mana batang pokok selalu tampak jelas karena ukurannya yang lebih besar dan panjang. Nah, ini contohnya simpodial dan monopodial. Kemudian anggrek berdasarkan cara hidupnya. Ada 4. Yang pertama, anggrek epifit. Anggrek epifit ini tumbuh dengan cara menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Dendrobium, Vanda, Phalaenopsis, Pentaphyllum, Taenlophyllum. Nah, itu salah satu beberapa anggrek yang sifatnya epifit. Anggrek litofit adalah anggrek yang tumbuh pada batu-batuan. Jenis-jenis anggrek Venus, anggrek Paphiopedium. Nah, itu ya. Selanjutnya anggrek terrestris. Anggrek terrestris ini hidupnya di permukaan tanah. Contohnya Spathoglottis, Palus, Vanilla, Alcodes, dan Ludista. Selanjutnya anggrek saprofit. Anggrek yang mendapat makanan dari humus. Contohnya Epiphagium. Nah, itu ya. Kalau kita lihat di dunia ini, kurang lebih anggrek spesiesnya ada 26.000. Nah, 5.000 sampai 6.000 jenis atau 23%-nya itu terdapat di Indonesia. Nah, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Terdapat 29 jenis anggrek yang langka.
Jenis anggrek di Indonesia ini mulai terancam keberadaannya di habitat alaminya karena adanya alih fungsi hutan. Hutan alam jadi berubah, misalnya menjadi hutan tanaman. Nah, itu menyebabkan anggrek menjadi terancam keberadaannya. Kemudian adanya bencana alam seperti kebakaran hutan atau tanah longsor. Kemudian penebangan ataupun eksploitasi hutan yang tidak terkendali. Nah, itu semua menyebabkan anggrek semakin lama semakin terancam keberadaannya dan bisa menyebabkan kepunahan. Nah, upaya konservasi anggrek dapat dilakukan oleh pemerintah melalui institusi terkait ataupun perguruan tinggi dan juga masyarakat. Konservasi anggrek ada dua, yaitu konservasi secara ex situ dan in situ. Konservasi ex situ upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian spesies yang di luar habitat aslinya. Jadi dibawa dari habitat aslinya untuk dikembangkan. Sedangkan in situ upaya perlindungan, pemanfaatan, dan pelestarian spesies di dalam habitat aslinya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian. Nah, seperti itu. Jadi konservasi anggrek in situ, nah itu di hutan alam ya, seperti anggrek Danau Sentarum tuh. Dan juga anggrek di cagar alam Kersik, Kutai Barat itu banyak anggrek Hartina, apalagi anggrek hitam baik di Kalimantan maupun di Papua itu sangat indah dan langka. Nah, konservasi ex situ dapat dilakukan dengan cara misalnya di kebun raya, kemudian melalui universitas dengan lembaga atau organisasi yang terkait, melalui lab kultur jaringan. Nah, kemudian melalui Diorchid Specialist Group atau jaringan global para ahli yang secara sukarela tim dan keahlian mereka untuk membangun landasan ilmiah praktis untuk konservasi anggrek. Bagaimana tekniknya? Secara teknis, kalau mau melakukan penangkaran, maka pertama kita perlu ada bibit anggrek. Nah, bibit anggrek ini bisa kita beli. Nah, kemudian ditempatkan di pot-pot kecil berukuran botol air mineral atau ukuran sedang. Kemudian bibit berumur 1 tahun yang sudah memiliki daunan akar. Nah, itu juga bagus untuk dikembangkan. Tinggal menanam bibit. Nah, selama 3 bulan lalu dipindahkan ke pot kecil. Setelah 3 bulan, pindahkan lagi ke pot besar untuk dilakukan budidaya tanaman hias anggrek ini. Pemindahan bibit anggrek. Bibit yang berkembang akan dipindahkan ke media tanamnya. Untuk anggrek epifit, bibit yang sudah mulai berkembang dipindahkan ke batang pohon yang rindang sebagai inangnya dan cukup disinari matahari dengan ukuran sedang, tidak terlalu terik. Sedangkan untuk anggrek terrestris dipindahkan ke pot yang lebih besar. Untuk pot yang digunakan sendiri ada baiknya memilih pot berbahan tanah liat
dengan beberapa lubang di bawahnya untuk drainase. Kemudian media tanam anggrek terdiri dari campuran beberapa komponen seperti batu bata atau genting, batang pakis nih yang sering dijual, ataupun serutan atau potongan kayu gergajian, sabut kelapa, dan arang kayu. Nah itu pemeliharaan anggrek. Jadi dalam budidaya tanaman anggrek ini perlu disiram sebanyak 2 kali sehari. Nah, penyiramannya itu biasanya dengan menggunakan sprayer, jangan terlalu basah, nanti bisa menimbulkan busuk. Nah, tanaman hias ini sebenarnya perlu juga pupuk, tapi tidak boleh sembarangan karena pupuknya khusus. Dikhawatirkan nanti pupuknya bisa menyebabkan malah anggrek menjadi layu. Kemudian pendewasaan anggrek. Jika sudah merawatnya dengan baik, maka tinggal menunggu tanaman anggrek itu menjadi dewasa. Nah, butuh waktu yang lama untuk melakukan budidaya tanaman hias anggrek ini. Rata-ratanya mulai dari 1 tahun hingga 6 tahun. Seperti itu. Demikian penjelasan tentang penangkaran anggrek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.